Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Echowin Broadcasting the Ideas. Di setiap podcast saya selalu menampilkan sebuah intro sebuah tripod yang berjalan, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan menangkap sebuah webcam, kemudian dia melakukan persiapan untuk melakukan syuting. Itu saya buat dalam bentuk stop motion. Nah, stop motion yang saya gunakan itu bukan dengan menggunakan alat yang rumit, tapi cukup menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena stop motion itu pada dasarnya adalah menggabungkan setiap frame dalam setiap gerakan yang akan kita shoot. Objek yang saya gunakan adalah tripod sebenarnya, dan saya namakan sebagai tripod case karena tripod itu saya desain untuk membawa webcam, kemudian membawa mic. Kemudian si tripod case ini berjalan dari satu sisi ke suatu tengah frame, lalu dia melakukan action dengan menangkap webcam dan siap untuk melakukan syuting. Itu saya lakukan selama 9 detik. Saya shoot dalam 9 detik hanya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint yang saya gunakan untuk membuat stop motion ini adalah PowerPoint 2010. Kenapa? Karena setahu saya 2010 itu sudah menggunakan sudah ada fitur saving video dalam bentuk video. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan PowerPoint untuk bisa membuat stop motion. Kenapa? Stop motion itu pada dasarnya adalah mengutamakan frame per second gitu. Frame per second adalah jumlah frame dalam waktu 1 detik gerakan, 1 detik film. Jadi berapa detik yang kita mau buat filmnya, maka kita harus memperhitungkan jumlah framenya. Dan kemudian dibagi dalam per detiknya berapa frame gitu ya. Nah, yang saya tahu frame yang bagus dalam sebuah film stop motion itu adalah 20-30 frame per second. Dan saya membuat film intro tersebut selama 9 detik, artinya sekitar 20 atau 30 kali 9. Lumayan cukup banyak, hampir 200-an lah kalau nggak salah. Nah, bagaimana caranya membuat stop motion dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? Gampang sekali karena setiap Microsoft PowerPoint itu menampilkan slide dan kita bebas menggunakan berapapun jumlah slide yang kita mau. Artinya untuk membuat satu gerakan film, kita bisa membuat setiap frame tersebut dalam setiap slide yang ada di PowerPoint. Caranya gimana? Oke, saya tunjukkan. Di PowerPoint 2010 itu, pertama saya menggunakan lebar slide yang cukup lebar gitu ya, karena nantinya akan di-convert ke dalam video. Tapi untuk sementara Anda bisa mencobanya dengan berapapun ukurannya gitu ya. Yang penting Anda bisa paham bagaimana cara membuat frame per frame untuk membuat stop motion dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Pertama, Anda harus membuat bagaimana bentuk sebenarnya dari objek yang akan bergerak. Dan objek tersebut harus dipatah-patahkan atau diputus-putuskan, dipotong-potong setiap bagian yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan. Kemudian saya taruh di slide pertama itu di bagian luar frame, kemudian di bagian kedua dia akan gerakan sehingga dia masuk ke dalam frame per detiknya. Seperti ini. Ini saya turunkan. Nah, dia masuk. Nah, ini mulai ketika dia masuk ke dalam frame, nah dia sudah mulai bergerak gitu ya. Nah, gerakan setiap frame itu bisa kita atur sebenarnya di dalam dalam slide itu. Setiap framenya cukup menggerakkan 3 gerakan di dalam slide ya, 3 gerakan slide di dalam slide-nya. Artinya misalnya seperti ini di slide ke-13 misalnya, saya masuk ke slide 14, cukup menggerakkan seluruh badan gitu, dari 13 di copy ke 14 dengan menambahkan beberapa gerakan sedikit saja. Anda bisa lihat bedanya.
dari 13 ke 14. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah terlalu banyak karena ini 1/sekian detiknya. Jadi kalau kita lanjutkan, nah ini slide ke-15, gerakannya cuma beda sedikit saja. Nah, ini kita juga harus memperhitungkan bagaimana si gambar bisa melakukan pergerakan seperti berjalan. Nah, seperti ini. Nah, ini setiap frame-nya ya kalau kita lihat. Dan kalau kita percepat akan jatuh seperti ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, dengan cara seperti ini, maka ketika kita sudah selesai, di sini saya membuat sampai 200 frame. 200 frame untuk sekitar 9 detik. Maka pertama yang harus dilakukan adalah menyimpan file tersebut, file PowerPoint tersebut, supaya nanti kalau kita mau melakukan editing ya kita bisa gampang balik lagi ke PowerPoint-nya. Setelah kita selesai, maka kita juga bisa melakukan save as. Kemudian di sini jika kita masukkan ke format window media video, lalu kita namakan, lalu kita save. Tapi di sini dengan frame yang masih sangat kasar gitu ya, jadi nanti akan sangat lambat sekali. Nah, untuk melakukan save dalam bentuk film yang kita bisa edit sendiri adalah kita bisa save and send di file, menu file, kemudian save and send, kemudian create video. Nah, kita mainkan di sini 5 detik per second ya. Setiap second setiap slide-nya 5 detik. Artinya kita harus merubah ini ke dalam 001 atau 005 lah. 001 atau 005 gitu ya. Nanti tergantung dari banyaknya frame sebenarnya. Kalau kita bisa taruh dulu di 001, lalu create video. Nah, setelah itu bisa kita simpan, lalu kita cek kembali hasilnya seperti apa. Apabila kita ingin melakukan editing lagi, maka kita bisa balik lagi ke PowerPoint. Dengan begitu kita bisa menambahkan apa saja atau gerakan apa saja yang kita mau. Dengan demikian kita bisa sudah mendapatkan sekitar, kalau 200 frame itu sekitar 9 detik. Ketika kita sudah melakukan mendapatkan 200 frame dengan film selama 9 detik, maka kita juga bisa menambahkan ke dalam intro tersebut sebuah musik, background atau apapun yang kita bisa masukkan di dalam file atau di dalam program lain ya. Misalkan Filmora bisa, atau Adobe Premiere bisa, atau apapun itu. Kemudian cari, hal yang perlu diperhitungkan adalah cari intro yang durasinya sama dengan durasi film tersebut. Oke, dengan demikian maka sangat mudah sekali untuk membuat stop motion menggunakan PowerPoint. Dan lain kali mungkin saya akan berbagi cerita tentang bagaimana membuat stop motion dengan menggunakan kamera frame by frame. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.